Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk segala kebaikan yang kami nikmati sampai hari ini. Izinkan kami dan layakkan kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkannya sebagai makanan rohani kami. Didiklah kami, tegurlah kami, dan bentuklah kami melalui firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah rencana Tuhan dari surat Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan sejak dari semula. Jadi sesungguhnya hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Karena memang yang pertama kita diciptakan di dalam Kristus. Sadarilah bahwa kita ini berharga. Kita dipilih, ditetapkan, dan dikuduskan untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu hargailah dirimu sendiri. Jangan berbuat dosa karena Tuhan telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Hidup kita disucikan dan dikuduskan. Bersikaplah dan bertindaklah sebagai orang-orang benar, orang-orang kudus yang menjaga perkataan dan perbuatan agar sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita ini harus melakukan perbuatan baik, menyatakan kasih Kristus. Karena kasih Kristus juga telah kita terima dan kita nikmati. Kita perlu dan harus berbuat baik kepada semua orang. Dengan begitu, kita juga terbukti bahwa kita memiliki kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang telah Tuhan berikan, tidak kita nikmati untuk diri kita sendiri, tetapi kita sampaikan, kita bagikan, dan juga kita beritakan kepada orang lain, supaya orang lain juga menikmati kemurahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kita juga punya tanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran. Jagalah sikap hidup dengan baik. Jangan mengulang kesalahan, perbuatan, dan pelanggaran yang sama pada zaman dahulu ketika kita masih belum mengenal kasih karunia Tuhan. Tetapi selanjutnya kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari seluruh kehidupan kita. Dasar dari seluruh aktivitas pekerjaan di dalam hidup kita. Taatlah, setialah melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup kita hidup dalam kebenaran sebagai orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan? Hargailah dirimu sendiri. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi selanjutnya nyatakan kasih Kristus kepada orang lain, kepada sesama. Dan juga hiduplah di dalam kebenaran, kekudusan, dan kesucian. Karena itu rencana Allah untuk menciptakan kita, memilih kita, supaya kita melakukan kebaikan, memiliki belas kasihan, kepedulian terhadap orang lain, seperti halnya Kristus peduli dan mengasihi kita. Kita ini diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan kebaikan kepada semua orang dan untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang berharga, diciptakan di dalam Kristus, ditebus melalui darah Kristus, supaya kami melakukan perbuatan baik, menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui tindakan yang nyata. Dan juga Tuhan menghendaki supaya kami hidup di dalam kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Terima kasih atas pengajaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang rela mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Suara Gembala di dalam Facebook ini. Berkatilah keluarga, berkatilah anak-anak, berkatilah pekerjaan, dan seluruh aktivitas para pendengar yang setia. Biarlah Tuhan menyertai seluruh aktivitas dan perjalanan hidup hari ini.
Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memperhatikan hidup kami, dan kami percaya Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, sesungguhnya Engkau menolong, memberikan jalan keluar, sehingga ucapan syukur dan terima kasih kami nyatakan kepada Tuhan, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.